Pemirsa, calon Presiden Joko Widodo melanjutkan safari politiknya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kita lihat bagaimana kegiatan Joko Widodo di sana. Kegiatannya sepele, tapi ini menjadi isu yang meresahkan di guru-guru yang berada di daerah-daerah. Ada yang mengatakan, isu itu mengatakan, kalau nanti Pak Jokowi JK jadi presiden, tunjangan sertifikasi guru akan dihapus. Kalau ada yang mendengar seperti itu, percaya enggak? Logikanya tidak masuk. Kok dihapuskan? Ya kalau ditambah itu mungkin. Dihapus gimana gitu. Tapi kalau percaya ya kebangetan gitu. Karena logikanya nggak masuk. Dan yang kedua, masalah ini memang bingung gitu loh. Banyak orang bingung mencari kesalahan saya waktu saya menjadi wali kota di Solo, apa nggak ketemu. Waktu menjadi gubernur di Jakarta dicari-cari kesalahan. Ada tim ke Solo dikirim cari-cari kesalahan, nggak ketemu. Di Jakarta nggak ketemu. Paling gampang apa kalau sudah nggak ketemu seperti itu? Ya fitnah, nggak ada yang lain. Fitnahnya gampang, yang paling cepat ya Sarah. Waktu dulu di pilihan gubernur juga sama. Ini diulang lagi, Sarahnya persis. Di depan Joko Widodo adalah apa? Herbertus. Saya sebetulnya sudah tidak mau menjawab ini, tapi di bawah juga ragu dan resah. Sebetulnya nggak mau menyampaikan, ini juga menjadi riak nanti. Tapi karena memang ada terus-menerus ada tabloid apa koran obor rakyat yang isinya sudah semuanya tidak ada yang benar, ya tentu saja saya harus menjawab. Dan juga dengan terpaksa. Sekarang kita mungkin sudah ada yang bawa, kita edarkan mengenai tahun berapa saya naik haji, kira-kira 2003, kemudian umrohnya tahun berapa, semuanya ya diberikan gambar saja sudah. Ada yang sudah pegang gambarnya kan? Nah, udah lihat gambarnya itu baru. Dan itu diulang-ulang, sebenarnya yang membuat fitnah ini nggak kreatif itu. Waktu pilgub seperti itu, ini diulang lagi, nggak kreatif. Tapi ya masyarakat ada yang goyah juga, sehingga perlu kita sampaikan. Ada lagi fitnahnya, katanya bapak saya itu berasal dari Singapura, namanya Oe siapa gitu. Bapak saya itu, almarhum bapak saya, itu berasal dari desa di dekat Solo, 30 km dari Solo. Namanya desanya saja namanya itu, kecamatannya namanya Gundangrejo, nama desa banget itu. Di Karanganyar, kabupatennya Karanganyar. Ibu saya asalnya dari Boyolali juga kira-kira 40 kilo dari Solo. Bukan di kotanya, tetapi di pelosoknya. Desanya namanya Gumukrejo, kan juga nama desa sekali. Wajah saya kan juga wajah desa. Meskipun tadi Kiai Didi juga menyampaikan apa, tapi lebih ganteng Kiai. Kan kelihatan masa seperti ini orang Singapura. Ini kadang-kadang kalau nggak diluruskan ini bisa kemana-mana itu. Memang di Solo itu ada kecamatan namanya dekat desa orang tua saya namanya Singopuran. Kecamatannya namanya Singopuran, mungkin yang dimaksud itu. Singopuran diplesetkan menjadi Singapura. Ya saya padanya saya sampaikan, orang tua saya berasal dari desa, ibu saya dari desa, bapak saya dari desa, tapi saya lahir di kota Solo. Kemudian apa isu yang lain apa? Isunya banyak sekali, ada 23 isu. Pokoknya kalau ada isu itu saya nggak nyatet, tapi ada bagian nyatet isu. Oh ya, Raskin
bener, ada kalau nanti Jokowi JK jadi presiden, raskennya mau dihapus, rasken beras miskin mau dihapus gimana? Kalau ditambah itu, insya Allah mungkin. Itu dibutuhkan rakyat, dibutuhkan masyarakat, kok dihapus? Logikanya nggak masuk lagi. Tapi kok juga ada yang percaya. Isu apa lagi yang lain? Nggak ada, jadi raskin dihapus juga nggak ada. Oh ya, nih ya, ini sekarang saya keluarkan. Aduh, kartu saya mana ya? Kartunya coba. Nggak begini, jadi saya ini kan biasanya di kantor hanya 1 jam, paling lama 2 jam, paling lama 2 jam. Setelah itu kemana? Saya biasanya ke kampung-kampung, ke wilayah RT, ke wilayah RW, ke pinggiran tanggul, ke bantaran sungai, ke pasar. Untuk apa saya ke sana? Saya selalu bertanya kepada masyarakat, apa sih keinginannya, apa sih kesulitannya? Selalu yang saya tanyakan itu. Dan waktu saya bertanya itu, terutama ibu-ibu yang disampaikan ada masalah pendidikan dan kesehatan. Ada problem di situ. Masalah pendidikan misalnya, waktu saya ke kampung nelayan, Pak, anak saya, yang lainnya juga sama, sekolahnya hanya sampai di SD, Pak. Mau meneruskan ke SMP nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kan katanya sekarang banyak sekolah yang SPP-nya sudah gratis. Ya SPP-nya gratis, Pak. Tapi kalau sekolah itu bukan hanya masalah SPP saja, Pak. Harus beli buku, harus beli sepatu, harus beli seragam. Anak saya nggak mau nggak pakai seragam di sekolah, pasti nggak mau. Anak saya nggak mau yang lain pakai sepatu, dia nggak pakai sepatu di sekolah, nggak mau. Karena saya nggak mampu, ya tidak sekolah, Pak. Banyak itu di Jakarta loh, di Jakarta. Apalagi saya membayangkan di daerah. Oleh sebab itu kalau di Jakarta ada kartu Jakarta Pintar, nanti ke depan sudah kita siapkan kartu ini, kartu Indonesia Pintar. Kartunya seperti ini. Di anak-anak nanti harus pegang ini, kantongin. Nah, ini nanti akan ada tambahan biaya untuk hal yang berkaitan dengan tadi, buku, seragam, sepatu, dan lain-lainnya. Dengan pegang kartu ini. Ini sistem ini sudah kita jalankan waktu saya jadi wali kota, waktu saya jadi gubernur. Jadi bukan sesuatu yang belum dikerjakan, ini sudah dibuktikan. Itu bedanya dengan yang lain. Oh, yang lain kan akan. Ini sudah kok. Ini sudah dikerjakan itu loh. Saya akan. Ini dulu di provinsi, sekarang dinasionalkan. Hanya itu aja, gampang. Dan yang kedua, keluhan yang selalu saya terima. Kalau saya masuk ke kampung, anaknya sakit, nggak bisa bawa ke rumah sakit. Bapaknya sakit, nggak bisa masuk rumah sakit. Yang sudah masuk rumah sakit, nggak bisa bawa pulang. Banyak seperti itu, betul. Banyak. Jangan dipikir sedikit. Waktu Jakarta kita buka, ada Jakarta Sehat, rumah sakit langsung penuh, tidak ada kamar, dan harus ngantri sampai 3 hari 4 hari setelah kartu itu keluar. Kenapa? Karena yang sakit-sakit itu sudah ditahan di rumah ribuan, banyaknya ada 510.000 saat itu yang masuk langsung ke rumah sakit. Rumah sakit semuanya penuh, nggak ada satu pun kamar yang kosong. Sehingga saya disalah-salahkan, Bapak ini gimana jadi gubernur membuat program kamarnya belum siap. Nah, kalau saya tahan kartunya ya nggak saya keluarkan, justru yang menderita 510.000 kan. Tetapi nyatanya 4 bulan juga alhamdulillah selesai. Sehingga ke depan juga sama, diperlukan yang namanya kartu Indonesia Sehat seperti ini.
nanti pegang ini semuanya, pegang, kantongin, ya kita ini nggak mau lah, siapa sih yang mau sakit, nggak ada yang mau sakit, tapi kalau diberi cobaan, sudah siap, artinya ada ketenangan di dalam. Ini kartunya seperti ini, sistem kartu semuanya. Kenapa sistem kartu? Supaya gampang pengawasannya, gampang kontrolnya. Kalau enggak, anggarannya bisa lari kemana-mana. Kalau sudah pakai sistem kartu seperti ini, yang saya lakukan di Solo maupun di Jakarta, nggak ada yang lari kemana-mana. Ini sistem yang dibangun. Kalau yang lain kan akan juga, akan aja gampang. Saya akan saja. Ini kita sudah jalankan, sehingga ya insya Allah nanti kalau karena hakikatnya karena Allah, kalau nanti saya dan Pak JK diberi amanah, saya kira kartu inilah yang ditunggu oleh masyarakat. Ini kebutuhan dasar yang harus segera kita berikan kepada masyarakat. Kelihatannya sepele kalau orang-orang di kota itu untuk apa, tapi kalau pas kita ke kampung selalu yang ditanyakan kebutuhan dasar dua ini yang harus tercukupi. Apalagi yang belum ya, masalah apa yang belum saya jawab ya? Apa? Oh, Transjakarta, masalah bus ya, itu juga dijadikan isu juga. Ini juga perlu saya jawab. Jadi masalah Transjakarta, karena di TV itu selalu dihembus-hembuskan seperti itu. Waktu ada berita mengenai bus trans itu, ada yang tidak baik, detik itu juga kepala dinasnya langsung saya copot, detik itu juga. Kemudian dokumen yang ada, dokumen mengenai pelelangan itu juga langsung kita berikan ke KPK. Nih, supaya bisa diselesaikan. Karena memang penggunaan anggaran, namanya pengguna anggaran, itu bukan gubernur. Pengguna anggaran adalah dinas-dinas yang ada. Sehingga masyarakat harus bisa memisah mana yang kebijakan, mana yang membelikan barang. Kalau saya perintahkan beli sabun yang wangi, memang kebijakannya ada membeli sabun yang wangi, tapi yang datang adalah sabun colek yang tidak wangi. Yang tidak benar yang memberi perintah atau yang disuruh membeli itu, ya jelas ya. Gambaran kasarnya seperti itu, supaya masyarakat bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang isu, mana yang tidak isu. Karena proses politik yang tinggal 3-4 minggu ini, kalau nggak kita sikapi dengan baik, isunya yang jelek-jelek terus keluar. Ini di Jawa Timur keluar lagi koran obor rakyat itu ditaruh-taruh di masjid-masjid semuanya, dan itu juga resahkan juga. Tapi di Jawa Barat ini, insya Allah dengan hal-hal yang sudah kami sampaikan dan nanti bisa disampaikan ke kanan kiri, insya Allah nanti masalah-masalah yang berkaitan dengan isu SARA sudah tidak mempengaruhi lagi. Dan apalagi presiden boneka, ya ada juga yang itu presiden boneka. Sistem kita ini sistem presidensial. Jadi kekuasaan penuh itu ada di presiden dalam menentukan apapun, dan itu akan saya pakai penuh kewenangan yang diberikan kepada saya, baik dalam menentukan menteri, baik dalam menentukan ketua-ketua lembaga. Kalau mau usul silahkan, semua orang boleh usul, masyarakat boleh usul, LSM boleh usul, warga boleh usul, ketua partai boleh usul, tapi yang memutuskan adalah kita, karena memang sistem kita adalah sistem presidensial. Supaya semuanya tahu,
Ini nggak ada yang namanya kita ditarik ke sana, tarik ke sini. Karena menurut saya pemimpin itu memang harus tegas. Tapi tegas itu harus ada kriterianya. Tegas itu apa? Menurut saya tegas itu hanya ada dua. Yang pertama, berani memutuskan. Yang kedua, berani mengambil risiko. Dua itu aja. Kalau pemimpin cepat berani memutuskan dan cepat mengambil risiko, ya itulah pemimpin. Itulah tegas. Tegas itu bukan terus badannya besar itu tegas. Mentang-mentang badan saya kurus enggak tegas gitu. Beda. Tegas itu tindakannya seperti apa? Tegas kalau dilihat dari badan, ya enggak dong. Beda. Saya kira itu ibu dan bapak sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mohon doa restunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.